Halo guys, jumpa lagi di channel saya Sutisna Review apa aja. Kali ini kita mau bahas tentang Altissimo ya. Ini ada part 2 dari part 1, yaitu video saya sebelumnya tentang Altissimo, di mana di video pertama, kalau kalian belum tonton, kalian bisa cek dulu. Di sana saya buat review basic ya tentang apa sih itu Altissimo, terus kayak pengertiannya supaya kita bisa ngerti dulu apa itu Altissimo sebelum kita coba pelajari tentang teknik dan cara niup Altissimo. Oke guys, seperti yang kita ketahui bersama, Altissimo itu sebenarnya adalah range nada atau suara di atas nada normal dari saksofon ya guys. Kalau kita bayangin saksofon nadanya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi seperti ini, sementara Altissimo adanya di sini ya, kayak di atasnya gitu. Dan dia pencetannya itu istilahnya tidak konvensional atau tidak normal seperti urutan-urutan do, re, mi, fa, sol, la, si, do pada pencetan saksofon biasa gitu. Istilahnya kita tidak berurutan do, re, mi, fa, sol, la, si, do terus kemudian masuk Altissimo ada urutannya. Itu tidak ya, jadi kayak lebih loncat-loncat dan punya fingering yang special. Tapi juga yang menjadikan Altissimo ini begitu unik ya guys, ternyata setelah kita pelajari fingeringnya dan kita sudah bener mencetnya gitu istilahnya, tapi nadanya itu atau suaranya itu nggak keluar seperti yang kita inginkan atau seperti yang seharusnya ya guys. Kenapa? Karena Altissimo sendiri sebenarnya fingeringnya merupakan kayak fingering alternatif. Jadi untuk meniup nada tinggi saja kita perlu effort yang lebih dibanding dengan nada yang rendah. Apalagi ini Altissimo, nada yang lebih tinggi dibanding dengan nada yang normal yang ada di saksofon. Kalau kalian bisa lihat shape-nya saksofon yang sudah saya siapin ini, Yamaha Yas 52. Ini punya nada paling tingginya adalah F sharp ya, atau F crash ya, fis kalau orang umum bilangnya, fis tinggi ya. Jadi dia setelah fis tinggi itu biasanya nadanya masuk ke Altissimo ya. Fis juga itu sebenarnya sudah masuk di Altissimo ya tadinya. Kenapa setelah kita pencet tombol Altissimo, kalau kalian mungkin Google di internet, ada juga tuh fingering chart Altissimo. Kalau kalian pencet terus kalian tiup, ternyata kok yang keluar bukan Altissimo. Kenapa? Nah, kita mau coba buat pendekatannya dulu ya guys. Jadi Altissimo itu sebenarnya bukan sekedar nada yang ditiup dengan tombol tertentu ya. Jadi itu kayak alternatif fingering yang cara niupnya juga harus seperti khusus gitu ya guys ya. Seperti khususnya gimana? Nah, kita mau buat kayak approach-nya gitu guys. Sekarang di video ini, di part 2 ini, kita belum ke fingeringnya dulu ya. Kalau fingeringnya gampang, kalian bisa lihat di internet banyak chartnya. Kita mau buat pengandaian dulu kayak gini. Kita flashback dulu waktu saya masih baru belajar saksofon. Saat kita semua lah masih belajar saksofon, baru belajar niup, kita mungkin ingat kita belajar chord, misalnya chord C, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, terus kita turunin do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu ada kalanya pada saat kita dari do, si, la, sol, fa, mi, re, do ke bawah, dari nada sol ke bawah itu sangat sulit kita tiup ya guys. Bahkan dia kayak loncat gitu ya guys. Jadi kita kasih contoh aja kayak gini. Yang normalnya ya. Tapi kalau yang dulu mungkin pada saat kita baru belajar, itu sol ke bawah biasanya susah ya guys. Jadi kayak gini. Ya gitu. Jadi kayak re, mi, re, do ke bawah itu kayak kok loncat tinggi naik ke atas. Itu sebenarnya kita secara tidak sengaja sedang niup overtone dari nada yang sedang kita mau coba tiup gitu guys. Jadi apa tuh maksudnya overtone? Jadi overtone tuh kayak kalau kita contohnya kita pencet nada C ya, C 3 di atas, 3 di bawah, dan 1 ya yang pakai kelingking itu yang nada C ya di alto dengan C. Tapi kalau kita mau overtone yang pertama, jadi dia ada kayak nada dasarnya, overtone pertama, overtone kedua, dan overtone ketiga. Jadi kayak C, dan overtone pertamanya adalah C oktav. Jadi kita tanpa perlu ngubah fingering, kita langsung jadi oktav sendiri bisa.
Nah gitu, jadi tet itu saya tanpa ngubah fingering. Yang saya ubah hanya cara niup dan cara gigitnya embrosurnya. Jadi kalau kita bayangin kayak kita niupnya lebih cepat, jadi kayak kita niupnya lebih cepat, airflow-nya atau aliran udaranya kita cepetin, terus kayak gigitannya kita kayak lebih ketat aja gitu. Jadi kita semprot istilahnya gitu. Itu jadi kita bisa naik 1 oktav tanpa kita perlu pencet oktavnya yang di belakang. Coba lagi. Nah, kalau overtone yang kedua itu biasanya di nada kelimanya dari nada itu. Contohnya gimana? Kalau kita pencet do, overtone pertamanya itu adalah do tinggi, do. Terus overtone keduanya itu biasanya nada kelimanya yaitu apa? Sol ya. Jadi kita coba ya. Nah, untuk ngetesnya kita coba sol oktav. Nah, sama kan? Sekarang pakai fingering yang normal. Ya, sama ya. Jadi do, sol. Begitu juga dengan tombol-tombol yang lain. Kita misalnya coba dengan nada re-nya atau nada D ya. D, kemudian solnya D adalah A ya atau la. Gitu ya. Jadi D. Nah, ini kenapa ini jadi penting? Jadi kalau kalian bisa menguasai overtone, kita jadi kayak agak dapat ide gimana cara niup untuk altissimo. Sebenarnya latihan overtone ini bukan cuma dimaksudkan untuk dapetin altissimo ya. Overtone ini sebenarnya kayak basic banget untuk kita sebagai pemain saxophone tuh bisa kuasain kayak artikulasi, terus kayak buat kita punya intonasi itu jadi lebih enak, terus lebih ngerasain rasa tone kita tuh, kita bisa latih itu dari overtone. Gimana caranya? Jadi kita siapin saxophone dengan fingering bass ya, paling bawah ya, yang ini ya. Nah ini kalau kita tiup ya, itu nada paling bawahnya. Kemudian kalau kita overtone-nya, dia langsung ke bass yang oktavnya ya, atau 1 oktav di atasnya ya. Kita coba. Kemudian overtone yang keduanya yaitu bass yang nada kelimanya dari bass, yaitu nada F ya. Jadi setelah bass, kemudian bass oktav, terus kemudian F ya. Ini kita ngomongin di nada alto ya. Jadi kayak gini contohnya. Ya itu saya tanpa mengubah fingering, saya tetap di posisi bass ya. Jadi kalian bisa latih ini di semua nada. Usahakan dari paling bawah dulu, kemudian setelah bisa naik ke nada yang berikutnya. Setelah bass kita coba B, kemudian kita coba di C, kemudian coba di cis. Saya mau coba kasih contoh secara urutannya. Kayak gini. B-nya sekarang. Sekarang C. Sekarang cis. Sekarang D. Sekarang dis. Ya, kayak gitu ya. Jadi kita bisa latih terus. Jadi fungsinya overtone ini secara umum sebenarnya ini kayak untuk ngelatih tone kita supaya lebih enak lagi, supaya kita bisa punya kontrol terhadap karakter suara kita. Itu enak banget kita gabungin antara, kalau kalian biasanya latihan hanya long note, kita coba long note ditambah dengan overtone. Itu jadi kita punya karakter suara, kita bisa develop dari situ. Kemudian apa hubungannya overtone dengan altissimo yang tadi kita bicarakan? Sebenarnya sebagai salah satu pendekatan teknik altissimo, kita bisa gunakan teknik tiupan overtone dari teknik tiupan overtone yang pertama dan kedua ya.
Jadi maksudnya gini, kalau kita niup secara normal dibandingkan dengan niup di overtone pertama dan di overtone kedua, kalian pasti akan ngerasain bedanya tuh. Kalau di tiupan yang pertama mungkin agak lebih santai, terus di overtone-nya yang pertama itu kayak kita harus lebih niupnya lebih kenceng atau gigit embrosionya lebih ketat lagi. Begitupun di overtone yang keduanya akan lebih cepat lagi gitu ya guys, airflow-nya. Dan di altissimo itu sebenarnya yang dibutuhin itu sebenarnya mirip-mirip dengan overtone kalau menurut saya ya. Jadi kalau kayak kita niup fingering altissimo, kenapa kita fingeringnya udah bener tapi kok suaranya nggak keluar suara altissimonya? Itu karena kita niupnya secara normal ya. Bahkan banyak orang bilang niup altissimo itu sakit loh, kita niupnya harus gigitnya kenceng terus niupnya kenceng ya. Sebenarnya memang secara logika mungkin ada benernya juga, tapi sekenceng apa niup dan gigitnya itu sebenarnya kita bisa ukur dari cara kita niup overtone yang pertama dan kedua dibandingkan dengan kita niup yang tanpa overtone gitu. Jadi kayak latihan overtone ini enak banget guys buat kita. Kalau kita udah bisa overtone, kita bisa nguasain nada dasar, terus overtone 1, overtone 2, gimana kita bisa feel di embouchure kita bedanya apa. Kita bisa aplikasikan feel itu ke fingering altissimo yang mau kita coba. Contohnya gimana? Ya guys, kita coba contohin ya guys ya. Ini contoh aja, nanti di part ketiga kita mau buat lanjutannya tentang fingeringnya altissimo itu secara detail ya guys. Saya mau coba di fingering F terus fis ya. Kita coba ya. Kalau yang belum tahu, fingering F kita pakai oktav, terus kita front F kita pencet, terus kita pencet 2 nada ini G dan A ya. Jadi F kita pakai front F yang di depan. Kalau kalian mau lihat nih yang ini ya, yang kalau kita pencet dia akan nutup dan membuka yang ini. Nah, terus kita pencet nada A dan G. Tapi nada B-nya kita nggak usah pencet ya guys. Yuk kita coba. Ini front F ya. Terus kita lepas G-nya, kita jadi fis ya. Terus kita tambahin palm key yang kanan yang paling bawah. Itu nanti jadi G. Jadi F, fis, G. Ya, kayak gitu guys. Jadi ini untuk preview aja supaya kalian bisa dapat bayangannya. Cara niup altissimo itu tidak sama dengan cara niup nada normal. Jadi kita bayangin kayak kita niup overtone yang pertama atau kedua. Oke guys, sampai di sini aja sharing kita kali ini. Nanti di video part ketiga kita mau bahas tentang fingering altissimo secara detail dan mendalam. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Take care.